Malam minggu itu, bulan bersinar terang. Cahaya di bawah pohon rimbun tampak remang-remang. Suara jangkrik seakan ikut bernyanyi menikmati suasana malam itu. Di atas balai-balai depan rumah, aku, ayah, ibu, dan kedua adikku berkumpul, ditemani secangkir teh hangat dan kue buatan ibu. "Kalau kalian udah besar mau jadi apa?" tanya ayah kepada kami bersaudara. "Aku mau jadi tentara ya," jawab adikku yang pertama. "Aku mau jadi dokter," sambung adikku yang paling bungsu sambil memasukkan kue ke dalam mulutnya yang belepotan. "Hahaha, ya, amin. Kalau kamu?" tanya ayah mengarah padaku. "Aku mau bahagia ayah dan ibu," jawabku dengan senyuman. "Iya sayang, kami sayang padamu nak," ujar ibu sambil mengelus rambutku. Malam itu benar-benar aku merasakan kebahagiaan yang begitu hangat dari keluarga. Dingin malam semakin menusuk kulit kami. Ibu langsung mengajak kami masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya seperti biasa, hari Senin sampai Sabtu, aku dan adikku bersekolah. Ayah dan ibu bekerja di kantor. Aku kelas 6 SD sekarang, adikku kelas 5 dan 4. Ayah yang mengantar kami ke sekolah setiap hari dan setiap pagi. "Nak, ayo cepat berangkat," terdengar suara ayah yang memanggil dari luar. "Iya ayah," serentak kami bertiga. Di luar, ayah berdiri dengan baju polisi di samping motor Vespa berwarna biru miliknya. Ayah tersenyum kepada kami. Lalu kami berlari ke motor ayah. "Ayah, ayo cepat, nanti terlambat loh," ucap adik bungsuku yang sudah berada di bagian depan. "Siap komandan," ledek ayah kepada adikku itu. Aku dan adikku yang satu tertawa mendengar ocehan ayah. Kami pun berangkat ke sekolah. Setibanya di sekolah, tak lupa kami mencium tangan ayah sebagai tanda pamit kami untuk sekolah. Ayah berkata, "Belajar yang rajin ya nak," lalu memasang helm di kepalanya. "Ya ayah, pasti," ucapku pada ayah sambil memasang wajah polos. "Ayah pergi dulu. Assalamualaikum." Lalu ayah berlalu dari kami. Kami lalu bergegas masuk ke sekolah, melewati gerbang merah tua itu. Hingga pukul 12.30 siang, kami belajar di sekolah. Hari itu benar-benar cuaca yang sangat panas. Hampir seluruh tubuhku diguyur keringat. Rasanya ingin cepat-cepat pulang dan makan makanan buatan ibu. "Indah pulang bareng," ajak temanku. "Iya deh," ucapku dengan nada rendah. Di perjalanan menuju pulang ke rumah, kepalaku terasa sangat sakit. Deras rasanya tubuhku disiram panasnya matahari yang begitu menyenangkan. Setelah berada di depan rumah temanku, dia lalu mengajakku untuk mampir sebentar. Tapi aku menolak karena perutku sudah sangat lapar. Aku lalu pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ternyata adik-adikku sudah tiba duluan.
spontan saja memarahi mereka berdua. Kalian mendengar kami ribut, dan ibu memanggil kami bertiga. Tapi bukannya menemui mereka, malah kami berlari tergiri-giri ke kamar masing-masing. Mereka tertawa melihat tingkah kami. Besoknya kami sekeluarga berkumpul di ruangan tengah. Entah karena apa, tiba-tiba ayah menyuruh kami untuk berkumpul. Mungkin soal kepindahan ayah yang ingin ayah beliau bahas. Pikirku, ayah akan pindah tugas ke pulau. Ayah harap kalian mau mengerti, ucap ayah membuka pembicaraan. Sambil mengunyah apel yang disiapkan ibu tadi, aku langsung bertanya, kenapa ayah mau pindah? Ini tugas yang diberikan kantor ayah. Jadi ayah harus memenuhi tugas ayah, nak, ucap ayah yang duduk di depan kami. Kapan ayah akan pulang? Tanya adikku yang duduk di samping kananku. Ayah belum tahu. Nanti ayah pasti akan terus kabari keadaan ayah di sana. Oke? Sambil mengacungkan jempol, ayah tersenyum. Siap, Pak. Hahaha. Kami tertawa lepas saat itu. Kami pun merasa tidak cemas, karena ayah akan terus memberikan kabar kepada kami. Jadi, jauh apapun ayah, kami akan selalu bersikap tenang. Enam bulan berlalu, ayah masih berada di pulau. Sudah sebulan ayah tidak pernah memberi kabar lagi. Bukan hanya ibu yang cemas, tapi kami bersaudara pun ikut khawatir akan keadaan ayah. Sekarang ayah sulit untuk dihubungi. Nomor ponselnya tidak pernah aktif. Sampai seminggu kemudian ayah pulang. Ayah, seru adikku yang bungsu. Aku yang sedang mengerjakan tugas sekolah langsung melompat dari atas tempat tidur dan berlari menuju ruangan tamu. Ayah sudah pulang? Tanyaku dengan wajah yang merona bahagia. Iya sayang, menjawab ayah, lalu memeluk dengan rasa penuh kerinduan. Dari atas lantai 2 rumah muncul adikku yang pertama dengan raut wajah yang penuh gembira menyambut kedatangan ayah siang. Ayah lalu memeluk kami bertiga. Ayah makan, ibu sudah masak makanan kesukaan ayah loh, seru adikku yang pertama. Ayo, ajak ayah dengan menggendong kami bertiga. Kalau berada dekat ayah, kami memang dimanjakan seperti anak kecil. Itulah yang membuat kami selalu rindu akan kasih sayangnya. Di meja makan sudah tersaji ayam, lengkap dengan sambal gorengnya, dan ikan bakar kesukaan ayah. Bah, mantap ini. Hap, seru adikku yang bungsu sambil menyodorkan potongan paha ayam masuk ke dalam mulutnya yang dari tadi terbuka lebar. Ayah yang duduk pas di depan kami lalu mengambil ikan bakar dan diletakkan di piringnya. Aku yang melihat ayah dan adik asik dengan piringnya masing-masing, tidak ingin kalah. Aku lalu menyambar ikan dan ayam yang tinggal tersisa satu di piringnya. Sambil tertawa, aku langsung menyantap makanan yang ada di piring. Ibu yang sedari tadi menentang hanya tertawa kecil sambil meneguk sedikit-sedikit mie dikit dari es di gelas. Makan siang di hari itu sangat berharga karena sudah sekian lama aku menantikan saat-saat kebersamaan itu lagi. Kebersamaan yang mungkin tak akan pernah terulang kembali lagi. Siapa yang menyangka bahwa kebahagiaan itu bertindak bertahan lama? Sudah lama ayah meninggalkan kami.
bernada lirih. Tapi ibu sudah menahan sakit ini selama bertahun-tahun sayang. Ayahmu sering seperti ini saat kamu masih dalam kandungan. Ibu sakit. Ibu tidak bisa lagi bertahan dengan ayahmu, ujar ibu tersirak dalam tangisan. Aku hanya bisa memeluk ibu. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Seolah membungkam bibirku ini untuk berkata. Semoga ayahmu mendapatkan karma dari ini semua, ucap ibu. Aku tahu ibu sangat marah atas apa yang telah ayah lakukan.